Bu Ida, mertua. Setelah membicarakan tentang Rina dan Bayu, akhirnya kami mendapat kesepakatan. Mereka harus kembali ke rumah ini. Jika Rina punya bakat menulis yang menghasilkan uang, tentu aku harus merayu Bayu agar bisa membantu biaya kuliah Stella. Semenjak Bayu tak lagi bekerja, aku harus banting tulang mencari uang di usaha warung. Sementara Jaka hanya membantu biaya dapur 80% ditambah 100% biaya listrik. Tapi tetap saja tak mencukupi. Pengeluaran untuk Stella besar, bahkan sehari menghabiskan uang 100.000. Jadi gimana, Bay? Mau kan balik lagi ke rumah kita? Ajakku. Tentu aku harus membuat putraku menurut. Lah ia lahir dari rahimku. Bayu justru melihat ke Rina. Seketika mereka beradu pandang. Entah apa yang dipikirkan. Hanya saja aku harus gigih agar mereka setuju. Harus. Maaf Bu, aku ingin menetap di sini, menuruti keinginan Rina. Semua keputusan ada pada Rina, jawab Bayu. Astaga, ia lelaki kepala rumah tangga, tapi kenapa tunduk ke istri? Lama-lama darahku bisa naik. Hanya masalah tempat tinggal saja diperpanjang. Toh rumahku jauh lebih layak daripada di sini. Mas Bayu, bagusan balik aja. Toh kamarnya juga besar, lantai pun udah keramik. Lah di sini. Aku menyenggol lagi Stella dengan siku. Seketika Stella langsung diam dengan wajah sewot. Nih anak, kok mulutnya tidak ada tata krama? Iya sih, mereka orang miskin. Tapi bukan berarti ku anggap sepele sekarang ini. Karena Rina otaknya berisi. Ku akui kali ini ia pintar. Karena bisa seperti orang yang pernah duduk di bangku kuliah. Setelah rumah orang tuaku memang tak sebagus rumah ibu. Tapi alhamdulillah kami merasa tenang dan nyaman. Tak perlu diperbandingkan karena kami sudah tahu itu. Tuh kan, firasatku benar. Rina tersinggung dengan ucapan Stella. Kali ini Rina juga tak menyegani aku sebagai ibu mertuanya. Berucap tegas seolah aku ini orang asing. Stella, kenapa mulutmu tak bisa dikontrol? Begini kan jadi gak enak sama Bu Titi. Ia menatap yang membuatku tidak enak, batinku. Bibir berusaha tetap tersenyum. Yana pun membuang pandang sambil menghela nafas besar. Ia juga kelihatan tak suka dengan ucapan Stella. Setelah hanya salah ngomong Rina. Lagian ia sudah biasa dimanja. Kamu tahu itu kan? Terpaksa bicara bernada baik. Sebenarnya aku tak suka. Rina sudah mulai menunjukkan perkataan menusuk. Loh, ini ada apa ya Bu Ida? Rina dan Bayu baru datang, tapi kok seperti dijemput. Dari kalimat yang diucapkan ibunya Rina, sudah pasti ia tak tahu yang terjadi. Rina dan Bayu memutuskan tinggal di sini. Alangkah lebih baik jika di rumahku, Bu Titi. Lagian tradisinya kan begitu. Oh, bagi kami tak masalah jika Rina memilih di sini. Lagian Rina dan Bayu mau buka usaha, Bu. Tuh, lagi bikin tempatnya. Ibunya Rina menunjuk keluar di mana suaminya sedang bekerja dengan seorang tukang bangunan. Iya sih, tapi di rumahku juga bisa buka usaha itu, Bu Titi. Sebenarnya sudah kesal, tapi ku tahan demi bisa meraih putraku dan Rina balik lagi. Silakan bicarakan dulu, Bu.
Ibu Titi bangkit dari duduk berlalu keluar. Aku juga mau ke sekolah. Yana bangkit dari duduknya berlalu masuk. Dari awal aku tak suka Bayu menikahi Rina. Tak berpendidikan dan dari keluarga pengulung. Tapi Bayu kuku dengan pilihannya. Bahkan saat ia kerja, aku pun tak bisa menguasai gajinya. Seakan aku dijatah yang sudah dikendalikan Rina. Makanya setelah mereka tak bisa cari uang, aku melepaskan amarahku. Dan aku juga malu sama tetangga yang punya besan seorang pengulung. Padahal Bayu tamat D3. Namun nasib membuat putraku kehilangan kakinya. Ku akui ada rasa meremehkan mereka. Bahkan sebagai besan mereka tak kuanggap. Kalau tak ada perlu, tak sudi aku kesini. Bu, aku sudah nyaman di sini. Meskipun tak sebesar rumah ibu, tapi jika Mas Bayu ingin balik ke rumah ibu karena tak nyaman di sini, itu terserah Mas Bayu. Namun aku tetap di sini. Susah sekali mengendalikan Rina. Apa dia tak takut lagi padaku? Gak bisa begitu, Rin. Mana mungkin kita tinggal terpisah, sangga Mas Bayu. Nah, kalau gitu kami sudah punya kesepakatan, Bu. Kok Rina yang memutuskan seolah ia mengendalikan putraku? Ini bikin tensi darahku naik. Tapi Rina, jika kamu tersinggung dengan yang terjadi, mari kita saling memaafkan dan hidup rukun. Loh, kok seperti aku yang takut menantu? Tidak bisa begini. Di mana-mana mertua yang ditakuti. Terpaksa sabar. Ibu tak usah repot meminta kami balik. Aku hanya beban bagi ibu. Biarlah aku lakukan apa yang bisa aku lakukan di sini. Alhamdulillah, Rina istri yang bisa membimbingku merintis usaha kecil-kecilan nantinya. Kata Bayu terdengar tegas. Oh Tuhan, kenapa aku merasa ada jarak dengan Bayu? Ia yang biasa patuh dan diam saat aku ngomel-ngomel, kali ini membantah yang membuatku sedih. Tapi Bay, ibu tak pernah menginginkanmu pergi, meskipun dalam keadaan marah. Ada rasa menusuk hati. Maaf Bu, aku masih banyak kerjaan. Lalu Bayu keluar. Tak peduli. Ia berusaha melangkah dengan bantuan tongkat. Bukan aku tak kasihan. Hanya saja dulu ini tak adil jika harus aku yang menampungnya beserta istrinya. Seharusnya mereka yang memberiku uang seperti dulu. Seperti para tetanggaku. Mereka mewah dengan anak dan para menantunya. Lah aku, untuk biaya setelah saja harus mengumpulkan uang dari laba warung yang tak seberapa. Ya sudah, jika kalian berubah pikiran, kamar kalian masih tetap yang sama. Lalu aku bangkit berdiri. Ayo Stella, kita pulang. Ya Bu, muak aku di sini. Kita tak dihargai. Tugas Stella yang tak bisa menahan kesal. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Tanggap Rina sinis. Ini terpaksa. Stella, tegurku. Ibu kenapa takut? Mereka baru punya duit sedikit saja udah tunduk. Lagian ini belum seberapa. Nanti aku tamat kuliah pasti dapat kerja bagus. Diam Stella, ayo pulang. Sepertinya mulutmu juga harus dikuliahkan agar bisa bicara dengan baik. Rina juga tak mau mengalah. Dulu, separah apapun kami ucapkan, ia hanya diam. Tapi kok, jangan ajarin aku. Kamu kira aku memaafkan tamparanmu? Kalau bukan karena ibu, tak sudi aku kesini.
Ada apa sih, Mbak? Yana muncul dari dalam. Ia sudah memakai seragam sekolah. Tuh, contoh perilaku orang berpendidikan. Rina menunjuk Stella seperti mencemooh. Stella, ayo pulang. Ku tarik tangan Stella. Kita udah baik-baik, tapi ia malah sok bu. Diam, ayo pulang. Kini kami sudah melewati pintu. Iya, aku juga tak suka kesini. Ibu sih maksa. Ada apa, Bu Ida? Bu Titi mendekat. Bayu pun terpana. Tuh, pesan miskin. Kerja cuma ngulung, sok bicara bijak. Lagian kenapa sih ibu baik-baikin? Diam Stella. Suaraku lebih lantang dari tadi. Sungguh aku merasa tak enak melihat mimik wajah Bu Titi. Seketika suaminya pun terhenti bekerja melihat kami. Bu, cepat bawa dia dari sini dan jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Aku malu punya adik seperti dia, kata Bayu marah. Aku juga malu punya kakak cacat. Apa yang bisa ku banggakan? Jadi nggak usah bicara lantang. Stella, cukup. Ku tarik tangan Stella menuju motor terparkir. Ia masih mengomel hingga kami jadi pusat perhatian. Dengan berat hati aku pulang. Ini bukan karena penolakan anak dan menantuku saja, tapi lebih untuk pekerjaan rumah. Jika ada Rina, semua pakaian ia yang cuci dan masakannya juga enak. Lah si Inur, ia hanya bisa dandan tanpa peduli keadaan rumah jika kotor. Seandainya aku tegur, ia lebih dulu menjawab panjang lebar. Ujung-ujungnya, Jaka menyalahkanku karena hasutan istrinya. Hanya Rina dan Bayu yang selama ini bisa ku kendalikan. Tapi sekarang, gimana Bu? Mereka mau kembali? Tanya Jaka. Baru juga masuk rumah. Ia seperti tak sabaran ingin tahu. Ya pasti maulah. Mana ada tempat tinggal yang lebih enak dari sini. Bayar listrik aja enggak, timbal Inur sambil menyusui anaknya. Salah kamu, Mbak. Mereka menolak, seolah sudah jadi orang penting. Sangga Stella sambil meletakkan kunci motor di meja. Hah? Mata Inur membulat sempurna. Loh, kok bisa sih Bu? Ini ibu yang minta, tapi aku tahu Jaka tak menyangka jika Bayu dan Rina menolak, tepatnya membantahku. Sebuah sikap yang tak pernah ku terima selama ini dari mereka. Baru itu aja sudah berlagak pintar. Lagian siapa sih yang gak bisa nulis? Aku juga bisa kok. Nah, itu dia. Ayo kita nulis juga, Stel. Mana tahu bisa menandingi Rina. Inur mendukungnya. Nah, gitu dong. Aku tahu kalian lebih pintar dari mantu ibu yang hanya lulus SMP. Kalian pasti bisa. Jaka mendukung istrinya dan Stella. Aku suka itu. Stella pasti bisa menulis, mengalahkan Rina. Lagian itu hanya pelajaran mudah. Yang tamat SMP saja bisa, apalagi yang pernah kuliah. Malam ini baru terasa lapar. Di tutung saji hanya ada telur dadar dan sayur bayam. Bukan aku tak mau masak, tapi siapa yang jagain warung? Setelah bikin goreng ikan sana, titaku. Menutup warung harus ada ekstra tenaga. Mana pinggangku terasa sakit. Setelah tidak mau membantu, terpaksa aku angkat karung barang yang biasanya dikerjakan Bayu dan Rina. Belum lagi menyapu. Ibu, aku capek nih, tolak Stella sambil main ponsel. Aku pun tak mau tegas ke Stella.
Iya anak kesayanganku. Nur, kamu yang masak sana. Nanti Jaka makan apa? Tenang aja Bu, kami sudah makan tadi di luar. Ya Tuhan, tak adakan niat Jaka membelikanku makanan. Ia baru dari luar bersama istrinya. Katanya beli vitamin ke apotik, hingga anaknya dititip saat aku di warung. Tapi nyatanya mereka pergi makan. Aku capek, tapi mereka tak berbagi. Terpaksa, malam ini aku makan seadanya. Di kulkas ada ayam dan ikan, tapi aku terlalu lelah memasak. Mbak Inur, aku nyerah deh. Setelah duduk di samping Inur, pagi ini aku sarapan bubur ayam yang dibeli lewat depan rumah. Biasanya sudah terhidang nasi goreng dan teh hangat. Tapi nyerah kenapa? Tanya Inur. Nulis itu sulit, rambutku bisa rontok mikirin alurnya. Itu makanya aku hanya jadi pembaca aja. Loh, kok Stella dan Inur mengeluh? Bukankah mereka lebih berpendidikan dari Rina? Masa kalah sih? Tapi kok bisa ya? Mbak Rina bisa nulis cerbung. Lah aku aja sakit kepala mikirnya. Jadi kalian kalah dari Rina gitu, timpalku. Bu, bukan gitu sih Bu. Mungkin kita belum terbiasa aja. Stella sepertinya tak bisa nulis cerbung. Dari caranya menjawab, seolah itu pekerjaan yang sulit. Sepertinya aku harus cari cara buat Rina kembali ke rumah ini. Setidaknya buat membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah. Bayu, meskipun hanya punya kaki satu, tapi tenaganya bisa kuandalkan membantu di warung. Aku punya ide agar Bayu pulang. Stel, kirim WA ke Bayu, bilang ibu sakit. Loh, ibu baik-baik aja kok. Kirim aja, biar ia kesini. Pasti trik ini membuat mereka kembali. Sudahlah Bu, aku gak suka sama Rina. Tamparannya hingga kini masih teringat dan tak akan kumaafkan. Tugas Inur. Iya nih Bu. Ih, aku juga gak terima Mbak. Kirim saja WA-nya. Kamu mau nyuci baju sendiri. Lagian gak ada yang masak di rumah ini. Sebenarnya aku kesal dengan Inur, menantu yang tak bisa diandalkan. Iya nih, masakan Rina enak. Puji Jaka tiba-tiba keluar dari kamar. Kok seperti mengagumi Rina sih Mas? Inur pasti cemburu. Bukan gitu Nur, aku hanya muji masakannya aja kok. Tapi kamu kan jago dandan, hingga aku tak malu sama teman-temanku. Tapi tetap aja Inur masih memasang wajah cemberut. Sudah, tegurku. Stella, cepat kirim WA ke Bayu. Oh, iya, Ibu. Lalu Stella sibuk memencet ponselnya. Aku yakin Bayu akan kembali ke rumah ini setelah melihat aku sakit. Dan nanti Rina juga patuh ke suaminya untuk tinggal lagi di sini. Pasti. Bersambung.